Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Arif. Nah, hari ini aku akan temani kalian sebentar untuk maju ke materi tema 2 halaman subtema 1 dan 2 maksudnya tentang manfaat hewan dan tumbuhan. Coba di sini apakah kalian pernah makan daging? Daging itu dari apa? Dari hewan ya, dan itu salah satu manfaat dari hewan. Kita bisa makan daging. Kemudian tumbuhan juga bisa kita makan. Ada juga yang bisa dijadikan bangunan. Nah, lihat di sampingku ada apa? Di sampingku ada buah tomat. Buah tomat bisa kita manfaatkan loh. Bisa kita makan dan juga sehat, apalagi buat kulit. Wow, amazing ya, Masya Allah. Nah, di samping Arif juga udah ada ayam. Anggap aja ayam ya, soalnya Arif nggak jago gambar nih. Oke, jadi ayam itu termasuk tumbuhan atau hewan? Termasuk hewan ya, betul. Nah, kalau hewan seperti ayam ini bisa dimanfaatkan loh, seperti daging dan telurnya. Kita bisa makan daging ayam dan juga kita bisa makan telur ayam. Wow. Nah, tumbuhan kan ada banyak jenisnya ya. Ada yang bisa diambil kayunya, batangnya, buahnya, dan ini ada akarnya dan lain-lain ya. Termasuk ini ada jahe dan juga kunyit. Anggap aja jahe dan kunyit ya, soalnya Arif nggak bisa gambar. Nah, jadi kalau kunyit dan jahe itu bagus untuk apa? Bagus untuk dijadikan obat-obatan seperti untuk jamu. Nah, untuk kunyit juga bisa dipakai untuk pewarna. Jahe itu enak banget loh, hangat. Nah, itu tadi ada beberapa manfaat dari tumbuhan dan hewan. Sekarang Arif mau pamit dulu ya. Dan bisa lanjut lagi bareng Bu Ica. Arif ucapkan selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay curious. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Nah, hari ini kita akan belajar lagi tema 2 ya, subtema 1 dan 2, jadi digabung karena materinya nggak terlalu banyak. Nah, tema 2, subtema 1 dan 2 ini, sebelum kita lanjut, kita baca basmalah dulu bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, kita lihat tujuan pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi manfaat hewan dan tumbuhan ya. Jadi agar anak-anak bisa mengidentifikasi manfaat hewan dan tumbuhan. Bu Ica yakin anak-anak pasti tahu banget kalau ini ya. Nah, kita lihat. Perhatikan buku kalian ya, buku bagian depan. Kita lihat. Di sini ada gambar apa aja? Coba apa? Ada ayam, ya, ada ayam. Kemudian ada apa lagi? Ada orang ya, orang. Kemudian ada apa lagi? Ada tomat ya. Kemudian ada apa lagi? Ada bunga, ya. Kemudian ada apa lagi? Ada apel. Dan lain-lain ya. Dan lain-lain banyak. Ini dan lain-lain. Banyak lagi bawahnya ya. Nah, ini oke, semuanya makhluk hidup ya. Ini makhluk hidup. Makhluk hidup. Selain orang,
Yang lain itu bisa kita manfaatkan, bisa dimanfaatkan ya. Nah, tadi juga sudah dengar ya dari Arif, seperti ayam, bisa kita ambil dagingnya, telurnya, terus ada tumbuhan, itu seperti jahe dan kunyit ya. Ada yang lain lagi seperti di gambar, ada tomat, ada apel, bisa kita makan ya. Kemudian ini juga kita lihat ada rumah-rumahan ya untuk ayam. Ini terbuat dari apa? Dari kayu. Kayu itu dari apa? Dari pohon ya, dari pohon. Nah, pohon itu kan makhluk hidup, tumbuhan. Dan dijadikan rumah ayam itu salah satu manfaat dari tumbuhan, dari pohon ya. Nah, kita buka halaman 1. Di sini ada bacaan, kita baca bersama-sama ya. Seperti biasa kalau ada titik apa? Berhenti sejenak. Berhenti kalau ada koma berhenti sejenak ya. Oke, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Dapatkah kamu bayangkan apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di sekitar kita? Nah, ini ya. Bisa kita lihat, kita pahami dari teks bacaan ini. Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan, banyak ya. Ada tumbuhan yang hias, ada pohon ya, ada yang menghasilkan buah ya. Banyak banget. Ada yang bisa diambil batangnya, rantingnya, ada buahnya ya, ada daunnya juga bisa. Nah, ini manfaatnya kehidupan manusia dan hewan. Nah, untuk hewan, tumbuhan ini untuk apa? Untuk makanan ya. Seperti ini ada kambing. Kambing makan apa? Makan rumput ya. Nah, di sini juga ada pohon. Pohon gunanya apa? Bisa untuk melindungi manusia ya. Melindungi manusia dari kepanasan gitu atau batangnya bisa kita gunakan untuk rumah. Ya. Kemudian di sini juga ada pohon pisang. Pohon pisang buahnya bisa kita makan jadi makanan ya. Nah, ini juga di sini ada di teksnya. Manfaat tumbuhan diantaranya sebagai sumber makanan ya, bahan baku industri gitu ya, seperti banyak ya industri misalkan untuk mebel gitu dari pohon itu bisa jadi lemari, bisa jadi meja dan lain-lain. Peralatan rumah tangga seperti apa? Ada buat apa ya? Spatula buat masak itu dari pohon juga gitu ya. Bahan pakaian juga ada ya, seperti dari kapas. Kapas itu kan tumbuhan ya. Kapas itu berubah nanti diolah menjadi pakaian. Kemudian pewarna alami seperti tadi kunyit. Kunyit warnanya kuning. Nah, itu bisa dipakai ya untuk baju dan lain-lain. Dan juga untuk kesehatan ya, seperti makan sayur, buah itu bagus untuk kesehatan. Banyak vitaminnya, kita kemarin sudah belajar ya. Nah, ini pertanyaannya yang terakhir kita jawab nanti. Kita baca dulu halaman halaman 53. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya. Ada juga yang diternakan untuk diambil daging, kulit, telur, susu, dan tulangnya. Ada pula hewan buas yang hidup di alam bebas. Menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan melestarikan hewan. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Ya, oke, kita bisa lihat di sini di teksnya. Tuhan menciptakan hewan agar apa? Dapat apa? Dimanfaatkan oleh manusia. Hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya apa contohnya? Kerbau, misalkan. Misalkan kerbau. Untuk apa?
Membajak sawah. Ada lagi, kuda. Bisa ya, buat apa di halaman? Oke. Dan lain-lainnya banyak lagi. Kemudian di sini ada juga yang diternakan untuk diambil daging, kulit, telur, susu, dan tulangnya. Seperti apa? Hewan apa? Seperti sapi, ya, ayam, ya. Apalagi? Apalagi selain sapi, ayam, domba, ya, kambing, dan lain-lain, ya. Ada lagi lah banyak. Kemudian katanya ada pula hewan buas. Hewan buas itu berarti tidak bisa kita pelihara ya. Yang hidup di alam bebas. Nah ini jangan kita buru. Kita harus menjaganya ya, harus dijaga oleh kita. Kenapa? Karena ada rantai makanan. Jadi kayak misalkan harimau makan apa? Makan kancil dan lain-lain ya. Kenapa? Agar ekosistemnya, Allah itu udah bikin sistemnya agar tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Kalau misalkan kita ambilin terus nanti habis ya. Nah, ini ada hewan buas, contohnya apa tadi? Harimau misalkan. Apalagi buaya ya. Dan lain-lain. Nah, ini katanya menjadi kewajiban siapa? Kewajiban kita ya. Kewajiban kita semua untuk apa? Menjaga dan melestarikan hewan. Karena sebagai apa? Rasa syukur. Rasa syukur kita kepada Tuhan, kepada Allah ya. Ini juga berkaitan dengan apa kemarin? Sila pertama. Pancasila sila pertama. Nah, ini harus kita ingat-ingat ya. Ketika kita bersyukur, kita berdoa, beribadah, itu juga merupakan salah satu pengamalan kita melakukan apa? Sila ke-1. Kita meyakini sila ke-1 ini adalah apa? Dasar negara kita ya, salah satu dasar negara kita, Pancasila, dari Pancasila. Nah, kita lanjut lagi. Nah, bagaimana jika mengeksploitasi tumbuhan dan hewan? Apa sih mengeksploitasi itu? Ini bahasa sederhananya memanfaatkan hewan berlebihan. Memanfaatkan dengan berlebihan ya. Berlebihan. Jadi eksploitasi ini maknanya negatif, tidak bagus ya. Nah, contohnya mengambil ada tumbuhan, misalkan ada pohon-pohon. Pohon-pohon itu ditebang semua, dieksploitasi. Diambil semuanya, dimanfaatkan berlebihan. Nah, nanti ketika tidak ada bagaimana? Terjadi bencana. Banyak bencana ya. Hewan juga sama. Hewan misalkan cuman diambil culaknya aja, badak diambil culaknya aja, terus dibunuh gitu. Itu bukan perilaku yang baik ya. Dan itu merupakan perilaku eksploitasi, mengeksploitasi ya. Makanya nggak boleh seperti itu. Nah, oke. Lanjut lagi. Nah, dampaknya apa sih kalau kita melakukan itu? Banyak ya. Wica kasih 3 contoh. Ada banjir bandang, kelangkaan, dan longsor. Wah ya, mengerikan sekali ya kalau sampai kita melakukan eksploitasi berlebihan ya, mengambil semuanya. Nah ini contoh banjir bandang ya, dampaknya tuh kelihatan. Ini gara-gara apa? Misalkan pohon di dekat sungai itu diambilin, ditebang, ya. Kemudian ekosistem di sungai itu habis, misalkan ikan-ikannya diambilin semuanya ya. Terjadi apa? Banjir bandang. Kenapa terjadi banjir bandang? Karena pohon itu bisa menahan air ya. Pohon itu bisa menahan air. Kalau misalkan pohon-pohon di sekitar sungai itu kemudian diambilin, siapa yang akan nahan? Ya, ini udah ada ciptaan dari Allah yang mudah gitu ya. Tinggal nanam aja, tinggal kita jaga aja, nanti mereka yang bekerja untuk kita.
Tapi kalau kita ambil, terjadi bencana buat siapa? Buat kita juga ya. Makanya kita harus menjaga lingkungan. Kemudian ada apa lagi? Ada kelangkaan. Longsor dulu. Longsor. Nah, ini juga sama seperti tadi ya. Karena kan ada yang turun gitu ya. Tanah itu ada yang datar gitu. Nah, di yang ini yang nggak rata ini, yang naik ke atas itu seperti pegunungan, bukit. Nah, ini kalau di sana nggak dikasih pohon-pohon gitu ya, kosong aja dijadiin rumah semua, nggak ada yang menahan air, nggak ada yang menampung air. Akhirnya si tanah itu tidak kuat gitu ya, tidak tahan gitu. Ketika dikasih air, dia akhirnya jatuh gitu ya, jatuh ke bawah dan akhirnya apa terjadi? Longsor. Dan kita lihat dampaknya seperti apa? Seperti ini ya. Lihat ada rumah gitu sampai terjadi rumahnya rusak gitu. Nah, ini berbahaya sekali ya. Gimana rasanya kalau ternyata kita tinggal di tempat seperti itu dan terjadi longsor. Keluarga kita tiba-tiba nggak ada gitu ya. Nah, itu salah satu dampak kalau kita tidak menjaga lingkungan. Kita lanjut lagi. Ada kelangkaan hewan. Misalnya, kita udah tahu komodo adalah hewan yang langka. Makanya kita harus merawatnya ya, harus menjaganya. Sebetulnya tidak baik kalau misalkan kita membangun mall atau hal lain ya di sekitar komodo ini karena lingkungannya harus cagar alam, harus sesuai dengan lingkungan komodo agar komodo ini tidak punah gitu ya. Nah, ketika punah gimana dong ya? Kita nggak bisa lagi dong ngelihat komodo. Nanti yang jadi makanan komodo makin banyak nih. Kalau makin banyak malah jadi kiamat kecil ya bagi kita. Kiamat sugro kayak tadi juga yang longsor, banjir ini termasuk kiamat tapi kiamat kecil, bukan kiamat yang besar. Nah, ini kita lihat dampaknya di Indonesia itu besar sekali, kayak di Kalimantan. Nah, siapa yang tahu Pulau Kalimantan? Ada di mana? Nah, kalau di Indonesia itu kan panjang ya, ke samping gitu. Nah, ada di atas, ya di atas Pulau Jawa. Kita di Jawa nih di bawah. Nah, ini di atasnya itu ada Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan, nah Kalimantan itu disebut sebagai paru-paru dunia. Wah, bangga dong sebagai orang Indonesia ya kita. Tahu bahwa Kalimantan merupakan paru-paru dunia. Tapi ternyata lihat, ini tahun 1950. Kemudian maju lagi 1985 sampai 2020 kemarin. Wow, lihat. Ini yang hijau itu tumbuh-tumbuhan ya, ada pohon, ada hutan, dan lain-lain. Maju-maju, dikeruk ya, dieksploitasi, diambil jadi tambang batu bara, dan lain-lain. Berkurang, lihat yang hijau-hijaunya. Wah, paru-parunya mulai rusak nih ya, paru-paru dunia. Maju lagi 2000, nambah lagi tuh makin dikeruk. Makin rusak dong paru-parunya. Kebayangkan kita aja manusia kalau paru-parunya rusak mungkin engap gitu ya, sesak nafas. Ini bumi gitu ya, di mana banyak orang di dalamnya. Dan ini 2020. Wah, nggak kebayang kalau misalkan nanti anak-anak ya tidak menjaga lingkungan gitu ya, tidak perhatian dengan ini, tidak mau bahkan membuang sampah sembarangan. Bukan hanya bumi ya, kalau yang sesak nafas, kita juga yang tinggal di bumi akan sesak nafas. Nah, ini lihat ada tambang batu bara. Ini kita akan bahas di semester 2 tentang batu bara, ya tentang energi dan dampaknya seperti apa. Nah, biar kita makin menyayangi lingkungan kita akan nyanyikan satu lagu. Lagu Lihat Kebunku. Bu Ica yakin anak-anak sudah pasti bisa ya lagu Lihat Kebunku. Mungkin dari TK atau mungkin sebelum TK udah tahu. Nah, agar kita selalu ingat untuk merawat lingkungan. Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya.
Setiap hari ku siram semua mawar melati, semuanya indah. Oke, kita sudah nyanyi bersama-sama, sudah baca teks dari buku bersama-sama juga. Tadi juga kita sudah dengarkan Arif ya, menjelaskan beberapa manfaat hewan dan tumbuhan. Sekarang tugasnya memainkan Kahoot yang akan Bu Ica kirimkan melalui WhatsApp group, dan juga nyanyikan lagu Lihat Kebunku, karena kalau via video Bu Ica nggak tahu nih anak-anak benar-benar nyanyinya bareng atau enggak ya. Nah, silahkan nanti nyanyikan lagu Lihat Kebunku dan kirimkan via Classroom ya, direkam, tidak video, rekam suara aja. Oke, siap? Semangat? Mantap. Oke, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke ya. Segala puji pada Allah, Tuhan semesta alam. Oke, mantap. Nah, Bu Ica cukupkan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.